Shalom saudara-saudara, kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Hari ini kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat 21 sampai ke-40 yang merupakan catatan Lukas tentang apa yang terjadi di Efesus. Setelah yang lalu Lukas berbicara tentang anak-anak Skewa. Kali ini dia berbicara tentang huru-hara yang terjadi yang disebabkan oleh seorang yang bernama Demetrius di Efesus ini. Saya akan membacakannya untuk saudara sekalian. Demetrius menimbulkan huru-hara di Efesus. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akhaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Lalu ia menyuruh dua orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahuluinya ke Makedonia. Tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Kira-kira pada waktu itulah timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak, yang membuat kuil-kuilan dari Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya." Mendengar itu meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berteriak-teriak katanya, "Besarlah Artemis, dewi orang Efesus." Seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarkus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim peringatan kepadanya supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian itu. Sementara itu orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak. Yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu, sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi isyarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah seorang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama kira-kira 2 jam lamanya, "Besarlah Artemis, dewi orang Efesus." Akan tetapi panitera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, "Hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit? Hal itu tidak dapat dibantah. Karena itu, hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini, walaupun mereka tidak merampok kuil Dewi kita dan tidak menghujat namanya. Jadi jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduannya terhadap seseorang, bukankah ada sidang-sidang pengadilan
dan ada gubernur. Jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaannya ke situ. Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Sebab kita dalam bahaya dan akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini, karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini. Dan dengan kata-kata itu, ia membubarkan kumpulan rakyat itu. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita, dan berjalan dalam tuntunan kebenarannya. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan bersama-sama firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh bertemu dan kembali PA. Kami berdoa melalui pemahaman firman Tuhan. Kami dimengerti apa yang Tuhan kehendaki. Kami mendapatkan hikmat yang dari Tuhan, dan kiranya apa yang terjadi ribuan tahun yang lalu itu memberitahukan kepada kami prinsip-prinsip yang baik yang berlaku juga untuk hidup kami hari ini sebagai gereja-Mu. Tuntunlah kami ya Roh Kudus, dan kiranya lebih banyak daripada yang bisa dikatakan manusia, Engkaulah yang berkata-kata dalam setiap hati saudara-saudara yang baca dan merenungkan firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dari firman Tuhan hari ini kita membaca satu lagi catatan Lukas ya tentang apa yang terjadi di Efesus. Menurut Lukas, setelah Paulus itu 27 bulan di Efesus, kemudian di ayat 21 dan 22 itu dicatat bahwa Paulus itu kemudian berencana untuk kembali ke Yerusalem. Tetapi kembalinya bukan langsung lewat darat ke Yerusalem, tapi lewat Makedonia. Nah, kalau saudara perhatikan peta ini, berarti sesungguhnya Paulus itu balik dulu begitu ya ke arah barat ya, ke Makedonia, ke Akaya, baru dari sana kembali ke Yerusalem. Itu rencananya ya. Dan kemudian juga diceritakan oleh Lukas, sebetulnya Paulus juga berencana setelah dari Yerusalem, dia mau pergi ke Roma. Dia ingin melihat Roma. Dan karena rencana itu kemudian dia mengutus dulu dua orang sahabatnya, yaitu Timotius dan Erastus ya, untuk pergi mendahului dia ke Makedonia. Dan sementara Paulus masih tinggal beberapa waktu di Asia. Maksudnya di kota Efesus ya, karena Efesus adalah ibu kota provinsi Asia ini. Nah, saudara-saudara, lalu dikatakan di ayat ke-23, kira-kira pada waktu itulah timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Nah, sebutan jalan Tuhan itu adalah cara Lukas menyebut tentang ajaran Tuhan Yesus atau kekristenan ya pada waktu itu ya. Jadi kita akan bertemu dengan banyak sekali istilah ini, jalan Tuhan, yang menunjuk bahwa pada ajaran Tuhan Yesus, kekristenan sendiri. Nah, saudara-saudara, kira-kira pada waktu itu maksudnya pasti adalah kira-kira pada waktu Erastus dan Timotius udah ke Makedonia dan Paulus mungkin bersama dengan Lukas dan teman-teman yang lain masih di Efesus, terjadilah peristiwa yang kemudian dicatatnya ini. Ada huru-hara besar yang ditimbulkan oleh hasutan seorang tukang perak yang bernama Demetrius ya. Lukas mencatat bahwa Demetrius ini adalah seorang tukang perak, tapi dia bukan cuma seorang pengrajin, sesungguhnya dia seorang pengusaha ya. Dia punya pabrik rupanya ya, usaha, punya banyak tukang ya yang membuat kerajinan perak, yaitu miniatur dari kuil Dewi Artemis ya. Nah, kuil Dewi Artemis ini adalah kuil yang besar di kota Efesus. Nah, ini gambarnya ya saudara-saudara. Itu kuilnya, dan Artemis sendiri adalah dewi perang ya.
perempuan, tetapi dia adalah dewi perang, ya. Kita kenal dalam bahasa lain itu, dalam Yunani adalah Dewi Diana. Tetapi di samping itu juga dia adalah dewi kesuburan. Nah, Efesus dikenal mempunyai kuil Dewi Artemis ini, yang sampai sekarang tuh katanya masih ada, ya. Dan itu bisa dibandingkan dengan Parthenon di Yunani yang merupakan kuil Dewi Athena, ya. Kalau di Yunani punya Athena, kalau di Asia ini di Efesus ada kuil Dewi Artemis. Katanya masih ada sisa-sisa peninggalannya, ya, meskipun sudah jadi reruntuhan. Nah, saudara-saudara, Demetrius mengadakan demo besar-besaran karena dia merasa dirugikan oleh pemberitaan Paulus. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Kalau kita membaca di ayat 25 sampai 27 itu, Demetrius mengumpulkan tukang-tukangnya dan memberitahukan mereka, gara-gara ucapan Paulus yang mengatakan bahwa buatan tangan manusia itu bukanlah dewa, maka dagangan kita ini merosot. Nah, kira-kira begitu, saudara-saudara, ya. Tapi bukanlah itu hal yang wajar, ya. Memang buatan tangan manusia itu bukan dewa gitu. Dan saya kira kerajinan perak yang dibuat oleh Demetrius berupa kuil Dewi Artemis atau patung Dewi Artemisnya itu sesungguhnya adalah souvenir barangkali begitu, ya. Tetapi memang bisa jadi, ya, seperti juga patung-patung hari ini yang souvenir tapi kemudian bisa didewakan, ya, ketika udah dipercikin air suci lah apa begitu, ya. Nah, itu, ya, sehingga kemudian didewakan. Nah, tetapi Demetrius ini yang jelas merasa dagangannya jadi kurang laku, begitu, ya. Nampaknya dalam 27 bulan Paulus di Efesus itu ada banyak orang menjadi percaya dan meninggalkan kepercayaan lalunya, ya. Dan kalau kita membaca bagian ini, kita mengerti bahwa orang-orang yang menjadi percaya itu juga adalah pejabat-pejabat, ya, pembesar-pembesar di kota Efesus, pembesar-pembesar di provinsi Asia itu, ya, dan orang-orang yang berpengaruh nampaknya, ya. Nah, saudara-saudara, itu membuat Demetrius merasa dirugikan dan dia kemudian berkata pada tukang-tukangnya, kita harus demo. Kenapa? Yang pertama, perusahaan kita bisa bangkrut ini, ya, karena rezeki yang kita dapat yang tidak sedikit dari menjual miniatur dari kuil Artemis dan Dewi Artemis itu sekarang menurun penjualannya. Lalu dia menambahkan, saudara-saudara, dan saudara-saudara tahukah, bukan cuma perusahaan kita, tetapi nanti kuil Dewi Artemis, sesembahan kita itu akan kehilangan pamornya, begitu, ya. Dia akan ditinggalkan, ya. Dia akan menjadi sepi. Dan ditambahkan lagi loh dia, dan bukan cuma kuilnya, tetapi Dewi Artemis, Dewi sesembahan kita, Dewi sesembahan orang Asia dan seluruh dunia yang beradab itu, katanya, ya, dia akan kehilangan kebesarannya, ya. Hal itu tidak bisa kita terima. Nah, saudara-saudara, dari motif ekonomi kemudian dibangkitkanlah sentimen-sentimen yang bermotif kepercayaan, begitu, ya. Dan itu kemudian membangkitkan solidaritas, ya, dan emosi dari orang banyak itu, sehingga dikatakan lalu berteriaklah orang-orang banyak itu yang terprovokasi itu, besarlah Artemis dewa orang Efesus, besarlah Artemis dewa orang Efesus. Dan kemudian sambil mereka berteriak-teriak, mereka kemudian tidak tahu, rupanya turun ke jalan, ya, saudara-saudara, dan mereka menuju gedung kesenian. Dan kemudian orang-orang banyak itu yang bertanya-tanya, ada apa ini? Kemudian orang-orang itu mulai bercerita. Nah, ceritanya apa itu tidak jelas, karena dikatakan di dalam ayat itu bahwa orang-orang itu berbicara, berteriak-teriak, mengatakan ini dan mengatakan itu, ya, yang tidak tahu sebab sesungguhnya apa yang terjadi,
begitu ya. Ya kalau saya bayangkan mereka kemudian mulai mengatakan Dewi kita dihujat begitu ya, atau kuil ini mau dirampok begitu ya, dan macam-macam yang tidak jelas, tetapi yang jelas itu menimbulkan kekacau balauan di kota Efesus itu, sehingga Lukas mencatatnya sebagai huru hara besar ya. Nah saudara-saudara, mereka beri gedung kesenian. Nah kenapa gedung kesenian? Nah zaman dulu saudara-saudara, gedung kesenian itu ada di dekat pusat kota pasti ya, biasanya dekat pasar, dekat balai kota. Nah itu sebabnya nanti kita ketemu dengan ada panitera kota. Panitera itu adalah petugas pengadilan ya dan administrasi kota. Karena biasanya gedung kesenian, tempat pertunjukan itu pasar, dan kemudian pusat pemerintahan, balai kota, gedung pengadilan itu berkumpul ya di suatu tempat, dan biasanya tengahnya ada alun-alun begitu, ada tempat terbuka yang luas, tempat orang banyak berkumpul. Nah, begitulah kira-kira yang terjadi di Efesus ini ya. Nah, mereka itu menyeret katanya dua teman Paulus, yaitu Gaius dan Aristarkus, yang disebutkan adalah orang-orang Makedonia. Nah, kenapa kok Aristarkus dan Gaius ini diseret? Orang Makedonia ini orang Eropa, saudara-saudara ya. Dan kalau orang Eropa barangkali mereka punya wajah yang agak berbeda dengan orang-orang di Turki, daerah Asia itu kan. Sehingga mereka itu yang ditarik ya, dianggap orang asing, ikut mengacau bersama Paulus, dibawa ke gedung kesenian itu untuk diadili. Nah, di ayat 30 Lukas itu mencatat bahwa sebetulnya Paulus itu mendengar hal itu, dia ingin terjun langsung ke tengah-tengah masa itu untuk berbicara pada mereka. Tetapi teman-temannya mencegahnya. Dan beberapa pejabat pembesar dari kota Efesus di provinsi Asia itu, yang menjadi teman-temannya juga, barangkali juga orang percaya, memberitahu jangan masuk ke gedung kesenian, berbahaya, karena ini sudah menjadi riot gitu ya, sudah menjadi kerusuhan ya, kerusuhan yang sulit dikendalikan, sulit diajak berpikir sehat. Nah kemudian Lukas mencatat sebuah bukti ya, yaitu ada seorang bernama Alexander. Nah Alexander ini nampaknya dia orang cukup berpengaruh, dia seorang barangkali pejabat, punya nama barangkali begitu ya, sehingga dia didorong oleh orang-orang Yahudi untuk beri penjelasan. Karena dicatat dia itu mengerti apa yang terjadi, dan dia mau membela diri sebab dia adalah orang Yahudi. Nah, Alexander ini kemudian memberi tanda, saya mau ngomong kira-kira gitu ya. Mungkin dia naik ke panggung dan mengangkat tangannya untuk meredakan, dia mau ngomong. Tetapi rupanya ada orang saudara-saudara yang berteriak, dia orang Yahudi gitu ya, dia temannya Paulus. Sehingga kemudian justru muncullah yel-yel itu ya. Hidup Dewi Artemis, besarlah Dewi Artemis, Dewi orang Efesus, besarlah Artemis, Dewi orang Efesus. Sampai 2 jam. Jadi itu sudah menimbulkan emosi massa yang hebat. Lukas tidak mencatat lebih lanjut bagaimana Alexander, tapi barangkali dia juga mungkin diselamatkan juga ya. Nah, sampai kemudian Lukas akhirnya mengatakan, akhirnya yang bisa menenangkan adalah panitera dari kota Efesus itu. Nah, saudara, panitera itu ternyata adalah administrator kota. Ya, jadi dia seorang pejabat kota, mungkin bukan gubernur, tetapi orang ini adalah orang yang mengatur administrasi kota, dan dia adalah juga orang yang punya kedudukan di pengadilan kota. Nah, itu sebabnya ya. Dan nampaknya dia adalah orang asli dari Efesus, yang kemudian dia dikenal oleh orang banyak itu, dan kemudian dialah orang yang bisa menenangkan. Menarik ya cara dia menenangkan. Yang pertama, dia bilang begini, saudara-saudara, semua orang tahu ya bahwa Artemis itu adalah dewa yang hebat ya, dewi kita. Dan semua orang di dunia tahu bahwa Efesuslah yang menjaga kuilnya dan menjaga
patungnya yang turun dari langit. Saudara, dengan demikian dia membuat orang banyak itu mengerti bahwa dia adalah orang yang memposisikan diri sebagai seorang yang menghargai, menghormati Dewi Artemis ya. Nah, kita tidak tahu Panditara ini adalah orang Kristen atau tidak ya. Tetapi yang jelas dia memulainya dengan menunjukkan penghargaan kepada apa yang dipercayai oleh masyarakat itu. Pinter orang ini ya. Dan kemudian dia berkata, sebab itu tenanglah, jangan membuat tindakan-tindakan yang gegabah, yang bikin kacau ya. Orang-orang ini maksudnya adalah Gaius dan Aristarchus itu ya, yang dibawa ke situ mungkin mau dihakimi atau mau dipukuli, dicegah oleh petugas pengadilan ini, berkata orang-orang ini datang ke sini tidak merampok kuil dewa kita loh, gitu ya. Dia juga tidak menghujat dewi kita, betul ya. Jadi dengan kata lain, Panditara ini mengatakan orang-orang ini tidak ada salahnya loh pada Artemis, begitu ya. Tidak ada salahnya pada Artemis. Jadi kalian ngapain bawa dia ke sini gitu? Lalu dia bilang, kalau Demetrius ada masalah dan dia keberatan karena masalah ekonomi, kira-kira begitulah ya. Karena pemberitaan Paulus dan teman-temannya itu lalu omsetnya menurun, lu datanglah ke pengadilan ya. Di sana ada petugas pengadilan. Kita punya gubernur, silakan mendakwa orang-orang yang menurut dia merugikan itu ke tempat pengadilan yang seharusnya. Dan biar diadili dengan adil dalam pengadilan rakyat yang baik. Tetapi jangan buat kekacauan, katanya gitu ya. Sebab kekacauan itu membahayakan kita. Membahayakan apa, saudara-saudara? Katanya kita ini bisa dituduh menimbulkan kekacauan yang merugikan pemerintah Roma. Nah, jadi membahayakan kita itu sebetulnya adalah nanti ini kalau kita kacau begini itu bisa mengundang tentara Roma untuk datang dan kemudian bertindak atas kita, begitu ya. Nah, perlu diketahui saudara-saudara bahwa Efesus ini juga dalam jajahan Romawi ya. Dan karena itu mereka takut pada pemerintah Roma. Nah, saudara-saudara, dikatakan oleh firman Tuhan, dengan perkataan itu maka redalah amarah kota itu, dan kumpulan massa itu kemudian bubar. Begitu ya. Itu yang dicatat oleh Lukas. Apa yang kita bisa pelajari PA kita hari ini? Yang pertama, saudara-saudara, PA kita hari ini mengajarkan kita betapa hubungan baik dengan semua orang ketika kita memberitakan Injil itu perlu. Nampaknya Paulus dan teman-teman bukan hanya 27 bulan, ya hampir 2,5 tahun ya, itu memberitakan Injil di Efesus, tapi dia juga kemudian bersahabat ya dengan orang-orang dan pembesar-pembesar di Asia itu. Paulus sendiri adalah warga negara Romawi ya, sehingga kita tidak heran dengan sesama warga negara Romawi, meskipun mungkin dari bangsa-bangsa yang lain, Paulus bisa membangun hubungan dengan baik. Nah, saudara-saudara, ini mungkin juga perlu bagi kita. Sementara gereja memberitakan Injil, biarlah kita juga boleh membawa kabar baik juga untuk lingkungan kita, untuk pemerintah kota kita. Hubungan baik itu selalu menjadi jembatan bagi pemberitaan Injil. Saya percaya kenapa Paulus bisa sampai 27 bulan tinggal di Efesus. Saya percaya bagaimana Injil bisa diberitakan sampai di seluruh Asia. Itu juga karena mereka melihat Paulus melakukannya dengan bijak. Membangun hubungan-hubungan yang menjadi berkat, memberikan pertolongan, kesembuhan. Dan kalau kita membaca bagian yang lalu, kita mengerti bahwa Paulus itu juga menyembuhkan orang, mengusir setan-setan, membawa kebaikan ya. Yang kedua, saudara-saudara, biarlah kita dalam memberitakan kabar baik, kita betul-betul memberitakan kabar baik ya. Jangan memberitakan kabar buruk, jangan menghujat. Nah, itu juga yang dicatat oleh Lukas ya.
Bagaimana panitera kota itu berkata, mereka tidak menghujat loh, ya, Dewi kita, begitu ya, Dewi Artemis. Paulus memberitakan Yesus Kristus, menceritakan kabar baik itu. Dia tidak menjelekkan yang lain. Dia fokus membawa kabar baik itu. Dan itu membuat dia bisa diterima oleh banyak orang di sekitarnya. Yang ketiga, saudara-saudara, kita tahu dari peristiwa ini bagaimana pertolongan Tuhan itu bisa datang dari siapapun juga, dari orang-orang di sekitar kita. Mari kita tetap percaya pada Tuhan. Mari kita terus menjadi terang Tuhan. Mari kita terus membawa Injil dan anugerah-Nya. Dan biarlah dalam membawa kabar baik itu kepada banyak orang di sekitar kita, menjadi terang dalam hidup kita, kita sungguh membawa terang Tuhan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saudara-saudara, biarlah keselamatan yang dari Tuhan itu bukan hanya dirasakan oleh orang-orang percaya, tapi juga dirasakan oleh seluruh alam semesta, ciptaan Tuhan. Biarlah kabar baik itu bagi semua orang. Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Anugerah-Nya itu bagi seluruh ciptaan. Kiranya kita terus berjuang untuk hal itu, dan biarlah jikalau ada orang menerimanya itu anugerah yang diterima, dan kalau ada yang menolak itu karena tanggung jawab dia sendiri, ya. Tapi bagi kita, mari kita terus memberitakan Injil dengan sukacita, dengan bijaksana, dengan menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan kiranya menuntun menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar firman-Mu hari ini. Kiranya Engkau menuntun kami untuk hidup dalam kebenaran-Nya. Jadikanlah kami pembawa kabar baik pada orang-orang di sekitar kami. Dan tuntunlah kami untuk mulai memuliakan Tuhan di dalam seluruh hidup kami. Tolonglah kami mempunyai hubungan yang baik dengan semua orang, supaya ada kesempatan Injil diberitakan pada semua orang. Terpujilah nama Tuhan. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian PA kita hari ini, saudara-saudara. Nanti kita boleh bertemu lagi jam 6 dalam Zoom meeting GKI Immanuel Malang untuk mendiskusikannya. Tuhan Yesus memberkati.